Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita balik lagi di live Instagram Himavisi, Bincang di Rumah Aja. Hari ini adalah edisi ketiga. Setelah beberapa hari yang lalu, edisi pertama, Bincang di Rumah Aja membahas mengenai industri iklan. Dan edisi kedua membahas mengenai distribusi film. Nah, tayangan ulang dari dua edisi sebelumnya bisa kalian tonton lagi di channel YouTube PSTF UNED. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Ani, mahasiswa program studi televisi dan film angkatan 2017. Teman-teman balik lagi di live Himavisi, bincang di rumah aja. Tadi mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala teknis, jadi tadi delay. Mungkin kita langsung lanjut pembahasannya tadi ya Mbak ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, ini jadi pembahasan kita hari ini adalah edisi ketiga. Kita hari ini membahas mengenai manajemen produksi televisi. Dan ini udah ada dua narasumber yang datang hari ini. Ada Mbak Dini dan Mas Alif. Hai Mbak Dini, Mas Alif. Oke, ini gimana kabarnya Mbak Dini dan Mas Alif? Alhamdulillah baik. Ini Mas Alif kok cengar-cengir, cuma cengar-cengir gitu, nggak ada suaranya. Oh, suaranya nggak masuk? Oh, suaranya nggak masuk. Wah, nanti di dubbing aja bisa. Cek. Oke, udah ya? Bisa. Udah masuk. Udah, sorry. Okay. Alhamdulillah, sehat. Mesti aku tok loh dari tadi ini yang bermasalah. Oke, nah sebelum kita mulai pembahasan soal manajemen produksi TV, mungkin Mbak Dini sama Mas Alif bisa memperkenalkan diri dulu. Ini kan mungkin ada teman-teman di rumah yang belum kenal, atau ini juga ada kan banyak mahasiswa baru angkatan 2018, 2019 yang mungkin belum kenal atau tahu orangnya tapi nggak tahu namanya. Soalnya aku dulu pas maba gitu. Ini dari Mbak Dini dulu, saya perkenalkan dirinya. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Dini Irmani Tias. Saya angkatan 2015 dan baru lulus tahun 2019 dengan tugas akhir berjudul program acara Features Great People episode Teacher Diary. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan namaku Alif Aprilianto, lulusan 2016, 3 tahun sebelum Dini ya, dengan tugas akhir .org, program televisi dengan judul .org, episode Berbagi Happy, Jember. Oh, sebagai DP, ya. Oh, sebagai DP? Ya. Jadi Mbak Dini dan Mas Alif ini tugas akhirnya sama-sama mengambil konsentrasi di program acara TV ya? Iya, program Features. Features. Mbak Dini dulu nih, Mbak Dini tugas akhirnya itu ya, Great People? Iya, benar banget. Mungkin bisa dijelasin sedikit Mbak soal Great People? Oh ada merchandise-nya ternyata. Ada dong, kalau beli bisa ya? Kalau mau kaosnya bisa hubungi Dini aja langsung, dapat gratis. Oke, siap. Masih ada Mbak kaos ya? Aku satu ya Mbak ya? Ya ampun, terima kasih sekali ya Pak Alif. Serius nggak sadar tuh tadi pakai baju Great People, kirain baju hitam biasa. Ini padahal segmen 2 ntar lagi ganti loh ini. .org. Oke. Terima kasih ya Pak Alif.
Oke, Pak Alip ini salah satu apa ya? Pembimbing pribadi. Oke, Mas Alip ini salah satu ketika aku lagi menggarap tugas akhir itu benar-benar dia tuh pembimbing pribadi, Ciela ya. Karena menurutku banyak banget referensiku dari program acaranya Mas Alip kemarin gitu yang benar-benar aku jadiin tips buat tugas akhirku gitu. Jadi tugas akhirku ini judulnya Great People, episode Teacher Diary. Jadi judul Great People sendiri itu adalah orang-orang yang hebat. Maksud di sana adalah menurutku adalah orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki inisiatif tersendiri untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya aja. Lingkungan sekitarnya aja gitu. Nggak perlu jauh-jauh kemana dulu gitu. Di lingkungan sekitar kita aja. Menurutku itu adalah great people. Orang-orang yang hebat. Dan episode Teacher Diary yang aku angkat merupakan tokoh guru honorer dengan lulusan sekolah dasar. Nah, dia tuh mengajar di salah satu SD negeri di Jember, tepatnya di daerah Jambi Arum, dengan keterbatasan kondisi akses jalan, sumber mata air, dan juga prasarana sekolah. Tapi yang bikin aku tersentuh adalah sikap patriotisme gurunya itu sih. Menurutku ini menarik untuk diangkat gitu loh. Agar orang-orang yang menonton itu tersentuh hatinya bahwa dengan segala keterbatasan mereka bisa di sana. Jadi kita yang ada di sini tuh juga jangan mau kalah gitu. Sedasarnya itu aja sih. Itu programnya format programnya itu features ya? Iya, programnya features. Kenapa aku pilih features? Karena menurutku features adalah program televisi yang santai dan pembawaannya itu benar-benar mudah. Oke. Pak Alip. Lanjut ke Pak Alip. Kenapa? Iya, Mas Alip. Masih tetap sama-sama tugas akhir. Tetap sama-sama tugas akhir ya? Iya. Kalau mungkin bisa diceritain sedikit soal .org. .org itu sebuah nama tentang sebuah komunitas kan. Biasanya di domain-domain website biasanya dipakai buat organisasi gitu kan. Lah aku pakai buat judul acara karena emang konsep acaraku itu ngomongin tentang komunitas-komunitas yang ada. Yang kebetulan yang aku angkat tentang berbagi happy Jember. Di berbagai happy itu dia komunitas sosial sih gitu. Kalau masalah tugas akhirku aku lebih ke teknis banget. Aku aku sebagai DOP penata kamera di situ itu sih. Di YouTube-nya PSTF sudah ada segmen 1, 2, 3. Sudah ada. Dan di segmen 1 ya nonton aja deh. Oh, ya. Baik. Mbak Dini, Great People udah bisa ditonton di YouTube PSTF belum? Nah, ini kemarin tuh masih hanya Tarwits ada, jadi hanya potongan trailer dan ya pengennya sih benar-benar tahun ini tuh ada pemutaran kembali sih, pemutaran umum. Karena kemarin kan cuma pagelaran gitu. Tahun ini aku tuh masih pengen pemutaran kembali gitu. Nah, mungkin dengan adanya pemutaran kembali tahun ini tuh baru mungkin aku akan berani untuk upload tugas akhirku entah itu di YouTube atau gimana gitu sih. Oke. Ada kok. Ini Mbak, berarti Mbak Dini ini produksinya yang produksi ya? 2019 atau 19, iya benar 2019. Okay. Di produksinya sendiri itu ada kendala nggak sih Mbak? Kendala apa aja? Wah, sih? Pasti ada. Nggak ada yang namanya produksi nggak ada kendala. Iya, betul. Banyak sih, cuaca, terus ya mungkin manajemen terus sendiri, pasti ada yang miss kan, pasti. Terus mungkin ya saya sebagai saudara, aku tadi lupa ya, di program
di tipe ini saya berkonsentrasi sebagai sutradara. Nah, kendalanya juga adalah bagaimana cara mendirect tokoh. Nah, itu kita harus punya suatu sendiri. Karena setiap orang kan beda ya direct anak kecil, direct orang tua, apalagi dengan perbedaan bahasa. Itu serius. Itu juga mau punya kendala yang lumayan banget. Oh ya, tadi di daerah mana Mbak ngomong-ngomong? Jambi Arum Jember. Mayoritas orang Madura. Mayoritas Madura. Itu kalau nggak salah aku sempat nonton teasernya, itu kayak di lumayan pelosok gitu nggak sih Mbak? Iya, pelosok banget. Desa terakhir. Kecamatan Sumber Jambe. Desa Jambi Arum. Kalau di Google Maps tuh nggak ada soalnya. Nggak terdaftar di Google Maps. Iya, serius. Iya, sekolahnya juga nggak terdaftar, serius. Sekolahnya nggak terdaftar, padahal di sana tuh SD negeri. Bukan swasta, bukan di dinas pendidikan gitu. Oh, kalau terdaftar di dinas pendidikan pasti terdaftar. Cuman mungkin untuk kayak kita mungkin akses jalan mungkin GPS atau apa. Iya, benar, browsingnya itu. Oh, oke. Oh, pantas di kaosnya ada koordinat tempat ya? Nah, benar. Wow. Makanya beli kaosnya gitu aja. Lumayan ini buat lebaran kan baju baru. Iya ya. Ya benar. Oke. Berarti kendalanya lebih ke ini ya Mbak ya, lebih ke bisa dibilang teknis lah ya Mbak ya. Untuk akses ke sana. Iya benar. Lanjut ke ini mungkin langsung ke pembahasan manajemen produksi televisi. Ini berhubungan sama tadi sempat Mbak Dini sempat ngomong kalau ada kendala yang berhubungan dengan manajemen produksi juga. Iya benar. Nah, mungkin ada beberapa teman kita yang masih kurang paham mengenai manajemen produksi televisi itu apa sih? Apa aja itu yang dimaksud sama manajemen produksi televisi? Mungkin Mbak Dini bisa berbagi sedikit dengan kita. Manajemen produksi ya, yang aku terapin di program acaraku kemarin ya. Nah, sebenarnya manajemen produksi itu unsur-unsurnya banyak, ada controlling, ada diskusi making, dan banyak hal. Nah, cuman manajemen produksi yang aku pakai kemarin itu benar-benar sistemnya itu live, bukan live ya. Maksudnya sistemnya itu kita ambil adegan itu secara alami gitu saat itu juga, karena program acaraku itu benar-benar itu sentuhan. Biasanya kita selalu ada setting nggak sih? Setiap program acara pasti settingan ya nggak sih? Nah, settingan itu yang aku ingin kurangin di program acaraku gitu. Benar-benar ketika hujan ya hujan, ketika memang itu gersang ya gersang gitu. Perencanaan yang benar-benar aku pakai di manajemen produksiku aja kemarin itu hanya masalah blocking tempat gitu. Aku tahu tempatnya seperti ini, aku coba diskusikan dengan penata gambarku, manajemennya ini gimana, harus ngambilnya dari mana aja, sudutnya yang dibutuhin di mana aja gitu. Jadi semuanya benar-benar memakai konsentrasi kita tuh di sana tuh benar-benar dipakai gitu, karena itu nggak akan terulang kembali. Itu manajemen produksi yang aku terapkan ketika produksiku kemarin. Oh, berarti lebih ke bukul gitu ya Mbak? Iya, benar. Iya, one take, one shoot dah benar-benar itu. Nggak diulang lagi. Oke. Kalau menurut Pak Alip ini, Mas Alip, kalau menurut Mas Alip, seberapa penting sih seorang pengkarya itu memahami soal manajemen produksi televisi? Soalnya mungkin ada dari kita mungkin ya udah kalau mau syuting, pengetahuan kita sebatas praproduksi, produksi, dan pasca gitu. Dan seberapa penting sih seorang pengkarya itu memahami soal manajemen produksi televisi? Yang kamu sebutin tadi kan juga salah satu dari manajemen produksi, itu kan? Udah tahu produksi dan pasca, gitu kan?
Tapi Ya. kadang yang terlupakan itu proses di praproduksinya, apalagi produksi televisi ya. Sebenarnya manajemen produksi TV maupun film atau apapun itu hampir sama sih. Ada 4 unsur di manajemen produksi itu kan. Mulai dari perencanaan dan pembentukan tim, terus pelaksanaan, baru pengawasan. Pengawasan itu biasanya kalau di televisi itu quality control yang nanti sebelum di-up ke televisi gitu. Itu. Dan ketika di proses-proses kita memulai, masalah penting banget gitu kan. Gitu aja sih. Kok jelasinnya panjang aku ya? Pokok penting, gitu aja deh. Sama aja kalau kamu mau bikin sop, kamu harus mengerti resep dan cara penyajiannya gitu aja kan. Lah, pembuatan sop itu ya sama dengan manajemen produksi. Oke. Gitu. Cuman sekarang bedanya sop sekarang ada bumbu instannya ya. Tinggal masuk. Ya, ya bisa juga kan kayak gitu. Oke. Berarti memang tapi kan tetap potong-potong sayur, ya kan? Oh iya, tetap dipotong-potong. Kalau nggak mau dipotong-potong ya nggak apa-apa. Ungkul. Jadi seperti itu. Oke, berarti intinya memang penting banget untuk seorang pengkarya memahami manajemen produksi televisi sebelum melakukan produksi. Nah, ini setiap produksi itu pasti memiliki sistem manajemen yang sama atau berbeda? Mungkin dari Mbak Dini. Setiap produksi berbeda sih menurutku. Mungkin kita bisa mengambil beberapa plan ya. Maksudnya misalnya kita ikut produksi 1, 2, pasti manajemennya berbeda. Cuman mungkin ketika produksi 1 sudah selesai, kita pasti ada evaluasi. Manajemen mana yang masih bisa diterapkan di produksi kedua gitu. Karena balik lagi, setiap produksi itu pasti timnya berbeda. Bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Cerita yang akan diangkat, film yang akan diangkat juga berbeda. Itu yang membuat juga manajemen produksi itu juga sedikit besarnya pasti berbeda. Seperti itu. Berarti memang setiap produksi itu memiliki sistem manajemen produksinya yang berbeda-beda. Berbeda cara. Oh, lebih berbeda cara. Manajemennya sama aja sih. Isinya ya tetap aja sih, gitu-gitu aja, tapi caranya yang berbeda. Benar. Treatmentnya. Kalau menurutku. Nah, ya ini kan treatmentnya yang berbeda ya. Sebenarnya dalam satu tim produksi itu siapa sih yang paling berperan untuk menentukan alur dari manajemen produksi TV-nya itu? Apakah produser kah atau sutradara kah? Mungkin Pak Ali. Yang punya uang. Yang sponsorin gitu. Ini udah ngomongin industri loh ya. Kalau udah ngomongin industri seperti itu. Jadi siapa yang ngasih sponsor, ya meskipun nggak 100% lah ya, yang mendominasi sebuah cerita ya ada bumbu-bumbunya yang punya uang yang mengaturnya. Kalau produser, enggak lah, produser kan cuma memproduseri itu dong. Iya. Ya kayak sponsor gitu loh. Sponsor yang iklan yang biasanya di skip sama kalian itu loh, itu yang berpengaruh gitu kan. Tapi kalau masalah konsep di awal di luar industri, ya produser, kreatif itu yang sangat berpengaruh. Tim kreatif itu. Halo. Hey. Halo. Ya. Nah, sebenarnya penerapan sistem manajemen produksi ini seberapa jauh sih pengaruhnya dengan hasil dari produksi itu, hasil karya ini? Apakah mutlak mempengaruhi gimana? Misalnya sistem produksi yang baik pasti menghasilkan karya yang baik atau gimana?
pendapatnya dari Menurut siapa nih? menurut Fred ini? Ayo Din, kamu Din. Oke, menurutku, wah, keberhasilan suatu karya itu ya balik lagi sama bagaimana cara kita di awal untuk perencanaan, apalagi program TV. Program TV itu ya ada banyak kan, ada yang live, ada yang taping kan gitu. Tapi keberhasilan keseluruhan acara program itu ya balik lagi perencanaan itu harus nomor satu. Emang sih kita orang-orang TV dituntut untuk cepat mengambil keputusan karena ketika terjadi masalah kita harus ada plan A, B, C, D. Jangan cuma plan B doang gitu. Kalau kita cuma nyiapin satu plan doang ketika ada masalah, wah selesai kita di sana gitu. Jadi kita sebagai orang-orang TV, orang-orang film memang harus punya plan ya A, B, C, D sampai terus benar-benar punya plan yang banyak. Itu sih. Maka dari itu perencanaan tuh penting banget gitu loh. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi, cuman siap-siap gitu, siap-siap dulu di awal. Gitu. Kalau kita nggak siap-siap dulu di awal, ya selesai. Itu sih. Aku ya, aku nih, yang aku terapkan di program acaraku kemarin gitu. Makanya benar-benar aku butuh riset itu juga setahun. Aku ikut ngajar di sekolah itu juga setahun soalnya. Nah itu, aku benar-benar paham kondisinya yang seperti apa. Karena di sana itu kan jarang banget bisa naik sepeda motor kan. Jadi belusukannya tuh benar-benar harus jalan gitu. Iya, jadi benar-benar, wah aku mau angkat ide ini nih gitu. Risetnya aja tuh aku setahun. Itu sih, karena memang benar-benar perencanaanku ini benar-benar aku nggak mau program acaraku ini cuma hanya sebagai inspirasi atau yang penting ini enggak. Pokok lulus kan. Ya iya benar gitu. Cuman balik lagi prosesnya gitu, kematangannya kita karena poin terakhir adalah ketika tugas akhir kita selesai, ketika karya kita selesai adalah pertanggungjawaban itu menurut tanggung jawabmu setelah selesai itu gimana gitu sih. Makanya penting banget. Berarti memang yang paling berpengaruh terhadap kualitas hasil akhir dari acaranya itu emang ini Mbak, terutama di praproduksi ya. Iya, benar. Kita harus riset ya. Jangan sampai benar-benar kita itu kayak ini konten menarik nih. Ya udah kita angkat gitu. Kita harus benar-benar riset karena pasti ada beberapa aku nggak tahu itu udah pernah diangkat dulu atau orang atau mungkin itu nggak sama yang terjadi yang di sana gitu. Karena ini adalah sebuah informasi. Gitu. Oke. Berarti emang balik lagi tadi yang menentukan hasil akhirnya tetap di persiapannya ya, di perannya. Benar. Nah, untuk bikin satu karya yang baik dalam artian apa yang ingin disampaikan itu akhirnya sampai ke penonton, itu hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan? Menurut Pak Alip ini gimana? Gimana pertanyaannya? Gimana? Tadi kan sempat menyinggung soal kualitas industri, karya apa-apa. Ya, kualitas karya. Ya, kualitas karya itu kan ditentukan dari mulai persiapannya. Nah, untuk bikin satu kemasan karya yang berkualitas, yang menarik, dalam artian kita bisa dalam artian apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada penonton gitu. Yang menarik itu apa aja sih yang harus diperhatiin gitu di proses peranya mungkin? Ya pasti yang diceritain Dini tadi itu salah satunya itu poin utamanya riset dan menunjukkan apa yang benar-benar ada di lapangan. Tapi yang paling utama lagi itu ini harus segmented, kalian harus tahu tujuan kalian buat acara ini untuk siapa, untuk usia berapa gitu loh. Untuk pasarnya siapa gitu aja. Jadi kalau kalian asal bikin menarik untuk umur berapa sampai berapa. Nah, benar ya. Oke. Untuk umur
kekayaan berapa sampai berapa gitu loh. Juga berpengaruh loh. Lapisan Ya. masyarakat. Golongan. Iya, Golongan. golongan masyarakat. Bukan itu. golongan saya. Berarti selain mungkin apa persiapan-persiapan yang berhubungan dengan konten, berarti harus diperhatikan juga soal segmentasi pasar. apa penonton pasarnya itu ya. Bingung. Mau tanya apa lagi bingung. Ini soalnya ada pemberitahuan dari Zoom waktunya tinggal 9 menit lagi. Iya. Oke, masih bisa. Tadi sempat disinggung kalau beberapa hal yang penting beberapa hal yang berpengaruh di apa? Oh ya, satu pertanyaan dulu ya. Oke. Apa? Jadi ada beberapa hal yang sangat harus diperhatikan sebelum untuk membuat satu kemasan konten yang menarik. Itu salah satunya riset, kemudian pencarian ide juga. Nah, atau bisa disebut brainstorming ya. Ya. Nah, mungkin ada tips-tips tersendiri gitu soal brainstorming, pencarian ide. Karena sebenarnya tiap orang kan mempunyai cara yang berbeda-beda untuk menggali ide. Gitu. Nah, mungkin ada tips and trick. Pokok yang pertama niat sih. Harus punya niat. Jadi kalau terus setelah itu baru jam terbang di situ menentukan. Jam terbang kalian membuat membrainstormingkan sesuatu gitu loh. Dan kalian harus karena ini TV sering-seringlah menonton dan sering juga membaca buku. Standar banget. Menonton dan membaca buku. Nah, ini mungkin sering juga ya dibahas sama dosen-dosen kalau anak PSTF itu, anak program studi televisi dan film itu malah jarang banget nonton film. Jarang nonton film apa TV? Jarang banget nonton TV. Karena di kosan gak ada TV. Nah, sekali ada TV pasti nonton sinetron gitu loh. Enggak sih, sebenarnya itu balik lagi sama peminatan. Gitu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya YouTube, kita tuh menonton apa yang kita mau, ya nggak sih? Kita bisa browsing di sana, kita bisa searching. Tapi kalau misalnya TV kan kita nggak bisa. Kita cukup menikmati tayangan yang ada jam sekarang. Oke, berita, jam setelah berita, oke, sinetron. Itu sih. Jadi itu balik lagi sama masalah peminatan. Oh, berarti memang intinya kalau punya minat setuju sih. Maksudnya aku kurang setuju sih ada statement bahwa anak film itu jarang nonton TV. Gini deh. TV itu kan cuma wadah toh. Iya, benar. Kan wadah. Kalau film kan wadahnya bioskop. Tanyain deh ada berapa orang di PSTF yang masalah bioskop. Jadi seumpama kenapa orang-orang tidak mau menonton TV, ya mungkin mereka lebih memilih YouTube tadinya itu karena wadahnya itu kan lebih gampang. Kenapa orang-orang tidak memilih nonton ke bioskop? Karena lebih enak live streaming di layar kaca atau apalah itu kan. Nah, gitu benar. Wadah TV itu. Oke. Udah ya? Udah. Iklan masuk. Iya. Iklan masuk deh. Oke. Berarti intinya tergantung peminatan ya ketika sudah ada niat untuk memilih jalur karya program televisi, berarti memang harus sangat memperbanyak referensi ya, Mas ya. Bertemu orang juga penting. Oh, bertemu, ngobrol dengan orang gitu ya, bertukar pikiran ya. Sering-sering nonton YouTube juga nggak apa-apa kok. Iya. Kali aja kalian bisa bikin program TV ngeprank apa gitu kan. Wah, terus abis itu besoknya diciduk. Masuk penjara. Tapi bohong. Bohong gitu. Tapi bohong. Oke, teman-teman. Ini karena waktu di Zoom
Oh enggak, episode 1, segmen 1 udah kan TV, program Oh, TV. TV. Oh ya, oke. Iya. Oke, Kita teman-teman. lagi bumper out lah ini. Oh iya. Oh, ada bumper out-nya juga ini. Iya, Adika bumper out ya lagi. Min. Teman-teman, ini berhubung kita waktu di Zoom ini udah tinggal dikit lagi. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Jadi kita bakal keluar. Nanti Aku kita ganti baju balik berarti. lagi. Ya. Oh ya, ganti baju. .org Bentar gitu Pak. ya. Ya ampun, Pak. Apa obskura gitu. Ya, obskura. Ventura juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman Pantura. jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Di sini aja. Ya. Himavisi Live. Himavisi Live, bincang di rumah aja. Halo. Oke, halo. Oke. Mas Alipnya mana ini? Kayaknya masih ke mute deh. Kenapa? Oke. Gambarku nggak ada. Ada. Oh, jadi kita lanjut diskusi lagi ya. Maaf teman-teman sebelumnya tadi ada kendala teknis. Oke, kita lanjut diskusi lagi. Oh, wow. Ini udah live ya? Udah live? Udah live. Lanjut, oke, kita lanjut pembahasan lagi. Nah, tadi kita sempat kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Ini sebenarnya ada satu yang menarik untuk dibahas ketika ngomongin. Tadi kita sempat ngomongin produksi televisi STF. Entah disadari atau enggak ya. Cuman disadari atau enggak, cuman di PSTF itu produksi TV itu cenderung lebih sepi daripada produksi film. Nah, aku minta pendapat dari Mbak Dini dan Mas Alif. Mbak Dini sebagai sebagai mahasiswa yang ambil tugas akhir program acara TV ini, menurut Mbak Dini gimana? Menurutku, karena kemarin aku ambil tugas akhir televisi. Nah, ini berarti kan nanyain kenapa aku ngambil tugas akhir televisi nih, padahal peminatan film di program studi televisi jauh lebih banyak daripada program TV gitu. Kenapa? Karena emang dari awal menurutku adalah TV adalah media massa paling mudah untuk menyalurkan kebiasaan ya. Gini loh. Ada cem. Wes lanjut tidur. Oke. Nah, jadi itu menurutku adalah makanya kan memang aku bikin episode karena aku berharap banget bakalan ada episode-episode berikutnya yang bakalan tayang. Menurutku media televisi adalah media paling mudah karena televisi itu muncul tanpa kita, ya itu tadi beda banget sama YouTube gitu kan. Tayangan televisi ya udah otomatis ya udah yang keluar itu ya udah itu sih. Aku pengen secara tidak sengaja mendoktrin penonton gitu loh, yang memang tadinya awalnya emang paling nggak tahu mungkin tayangan ini apa, terus akhirnya tahu karena mungkin pertama belum terbiasa menonton, dan setelah itu karena menarik akhirnya ditonton terus gitu sampai hafal jam tayangnya. Nah, itu yang aku rasain ketika sebelum aku mau ngambil program TV ya, itu aku benar-benar pertama itu juga jarang sih sebenarnya nonton TV, makanya kemarin tuh kayak karena aku jarang nonton TV, terus ada salah satu acara yang aku jadiin referensi di tugas aku tuh kayak oh menarik nih, akhirnya aku tahu jam tayangnya, akhirnya udah keterusan gitu karena menurutku itu sebenarnya menarik gitu sih. Okay. Menurut Pak Alif sendiri nih, kenapa? Ini kan kebetulan Mas Alif juga sempat megang Obscura juga. Yang dimana itu
Itu kan sebenarnya juga salah satu wadah untuk produksi TV, salah satu wadah produksi TV di PSTF kan, Obscura, dan Taman Seduh, kemudian sempat ada Aloha. Nah, Aloha itu pertama. Iya, Aloha pertama. Sebenarnya apa memang ada faktor-faktor yang membuat kenapa produksi TV di PSTF itu cenderung lebih sepi daripada produksi film? Sebenarnya gini sih, yang membedakan TV sama film, kalau di TV kan kalian harus memikirkan beberapa episode, paling nggak 5 sampai 10 episode pertama gitu kan. Karena kehidupan di TV ya seperti itu, nggak cuma selesai di satu episode gitu kan. Iya. Nah, kelemahannya beda dengan film. Kalau film kalian cukup memikirkan satu film, kalian fokus dihitunglah 20 menit, itu 30 menit kalian bakalan maksimal, nggak usah memikirkan prequel, sequel dan macam-macamnya, ya udah kalian aman. Beda dengan TV. Kalau TV kalian cuma memikirkan satu episode, matilah kalian. Kalian bikin dummy aja, bikin dummy. Ngerti dummy kan ya? Ya itu apa namanya? Proses sebelum benar-benar tayang kalau di televisi. Jadi kalian biasanya bikin dummy dulu dengan host ini, dilempar ke beberapa orang, kalian dapat layak tayang apa enggak. Kalau layak ya udah, kalau enggak ya udah kalian bikin dummy lagi dengan host yang baru atau dengan konsep yang baru, seperti itu. Dan di PSTF mereka kadang melupakan yang namanya dummy, melupakan dummy. Jadi asal produksi satu episode yang digarap. Episode berikutnya udah berikutnya ya udah tidak terpikirkan. Dan rutinnya itu loh yang tidak ada di PSTF. Benar. Enggak sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu kan. Oh ya, memang salah satu tantangan dari produksi TV itu memang konsistensinya euforianya. itu ya. Nah, benar. Mungkin teman-teman itu mungkin udah terlena dengan euforia film sih sebenarnya. Ya, jadi kayak benar-benar kan apa-apa memang produksi film itu memang mendominan sekali gitu, jadi filmmaker. Nah, itu padahal program TV juga seru gitu. Euforianya mungkin yang harus diperkenalkan lagi. Itu sih. Makanya aku tuh mengambil tugas akhir produksi TV karena ya biar selalu harus ada gitu. Karena kita sendiri jurusan TV dan film. Jangan sampai mendominasi film, jangan sampai mendominasi TV. Harus seimbang lah. TV, film harus seimbang. Nah, dan kan kabarnya juga teman-teman yang di Himavisi sekarang katanya ingin fokus di TV dulu. Semoga saja, doakan dan kita dukung ya. Iya, serius. Kalau butuh bantuan, aku siap kok. Aku sangat-sangat mau lagi kok produksi TV. Pak Arif, ketum. Ingat, Dini, kalau butuh bantuan dana langsung ke Dini. Oke. Kok dana sih? Produksinya maksudnya timnya. Soalnya ini kan si Cem lanjut. Sorry. Diskusi. Oke, secara kalau ngomongin produksi TV dan film kan secara akademik juga kan kita dapat keduanya gitu loh. Cuman yang agak jadi kegelisahan gitu kan. Soalnya atmosfer produksinya itu loh yang beda. Iya. Dimana lebih banyak wadahnya. Tapi selain faktor-faktor kayak tantangan untuk konsistensi yang lumayan berat dari produksi film kan ada faktor-faktor lain kayak semisal mungkin peminatan juga, kemudian sama wadah. Soalnya dari selama ini wadahnya selain dari praktika, selain dari akademik, selain dari mata kuliah, itu kan dari tugas akhir dan dari program-program Himavisi. Dan sedangkan tugas akhirnya juga kan kebanyakan memang konsentrasinya di film. Dan dari produksi dari
HMJ juga Dipecah kan kalau yang tahun-tahun kemarin itu dipecah produksinya, cuma permasalahannya ketika screening. Nah, jadi anak-anak TV mau di screening, masa kemana-mana bawa TV kan gitu toh. Jadi sampai aku pengen tanya sih sebenarnya sama penonton yang di sini deh. Teman-teman 5 Visi ya, di sini pasti ada ya di penonton live ini yang ya. nonton di Instagram. Terutama yang senior-senior. Kalian berapa kali sih nayangin program-program TV punya anak-anak PSTF di screening kalian? Iya sih ya. Bener sih, karyanya biasa-biasa aja gitu kan. Cuma ya minimal meskipun dijadikan apa namanya, ketika break makan ditayangin itu nggak masalah kok. Yang penting ditayangin program-program TV-nya. Iya benar, diperkenalkan. Great People itu program menarik loh itu. Waduh, terima kasih Bapak Alif. Cuan nanti. Tapi mungkin kedepannya lebih ke ini ya, yang harus diperhatikan distribusi dari hasil karyanya itu. Soalnya kalau misal film kan kita bakal ngomongin festival apa gitu. Nah, screening layar tancepan gitu kan. Nah, kalau TV ini agak mungkin agak susah. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Kenapa aku nggak tahu ya, selama aku kuliah, ini cerita pribadi. Mata kuliah yang ada televisi, pasti anak-anak PSTF tuh pasti udah paham banget lah, entah itu jurnalistik, presenter, itu aku selalu benar-benar minat banget. Kenapa? Karena itu akan melatih sampai di mana sih kita gitu loh. Entah itu cowok atau cewek ya, public speaking kita tuh sampai di mana sih gitu. Cara kita ngarahin sebuah masalah atau cara kita mengarahkan sebuah ide itu gimana sih? Mungkin untuk orang-orang yang peminatannya kurang terhadap public speaking tuh mungkin agak aduh malu nih atau apa nih. Tapi inget ya, kamu udah memilih jurusan TV dan film, di mana emang benar-benar jurusan ini tuh kita digembleng untuk menjadi bukan hanya orang di balik layar, tapi juga di depan layar. Makanya ada mata kuliah presenter, jurnalistik gitu. Itu untuk menyiapkan kamu setelah kuliah. Gitu. Itu sih yang perlu diperkenalkan benar-benar. Gitu. Itu benar-benar dipakai banget setelah kita udah lulus. Beneran, serius. Jadi benar-benar mata kuliah apapun itu, entah tata artistik, entah itu sinematografi, entah itu mungkin berbau TV juga ya, kayak tadi, jurnalistik, itu benar-benar sayang banget kalau memang apa ya tengah-tengah gitu, karena itu bakal dipakai. Terus sih serunya di situ. Oke. Mungkin dari Pak Alif mau nambahin lagi? Apa tuh? Tentang apa? Tentang tadi? Nggak ada deh. Oke. Pak Alif sibuk. Dia nggak mau banyak ngomong. Takut cembang. Oke. Iya, takut ini banget. Berhubung waktu live di Instagram tinggal 5 menit. Terus soalnya tadi kepotong gangguan teknis juga. Mungkin kita bisa katanya jawab sampai buka puasa. Waduh, sampai buka puasa. Itu kan kata saya, bukan kata operatornya. Gak apa-apa. Ini penontonnya kita bisa berapa sih? Jawab. Kenapa Pak? Mas? Penontonnya berapa sih? Halo, 5 orang aja. Penontonnya ini 570 orang. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM 5 Visi. Nah, mungkin aku bisa bacain beberapa sedikit ya. Ini ada pertanyaan dari ini berhubung beberapa pertanyaan ternyata udah terjawab tadi ya. Jadi hanya dipilih beberapa aja. Kita mungkin di segmen berikutnya aja kalau mau jawab pertanyaan kayaknya deh. Ini enggak, udah mau habis selesai ya? Oh, tetap live. Oke, tetap. Udah sampai jam harusnya jam 2 selesai ya? Oh ya. Mungkin lanjut bentar ini jawab pertanyaan aja sih. Ini ada pertanyaan dari @gox.c.
bagaimana menurut Anda cara untuk membuat anak muda zaman sekarang untuk kembali menaruh minat ke media televisi? Karena seperti yang kita ketahui, anak muda zaman sekarang sudah mulai meninggalkan media televisi dan beralih ke YouTube. Oke. Mungkin bisa Itu siapa itu? dipertegas, mungkin tadi udah sempat disinggung dikit, mungkin bisa dipertegas lagi. Pak Alif? Ini aku mau tanya ya, ini terhadap tontonannya atau peminatan produksi TV? Oh, bentar. Mungkin ini lebih luas sebelumnya. Lebih luas, lebih ke bukan sebagai mahasiswa loh ya sekarang. Ini lebih ke Lebih fenomena ke hal alam, yang umum. fenomena sosial yang ada sekitar. Jadi gini, Oke. kalau memikirkan tentang tayangannya, toh tayangannya tetap diputar meskipun itu di mana, di YouTube atau di mana gitu kan, nggak di televisinya, nggak masalah bagi pengkarya. Tapi yang menjadi masalah itu ketika udah masuk industri yang harusnya tayang di televisi dan iklannya itu masuk di televisi, sponsor loh ya, sponsornya itu masuknya di televisi bukan di YouTube. Otomatis ketika penonton YouTube lebih banyak, penonton TV-nya nggak ada, yang lebih banyak di YouTube, bisa saja tutup acaranya tersebut. Banyak terjadi loh, kayak yang di acaranya net TV. Oh iya, Bagus-bagus toh, Mm-mm. Musik Everywhere, terus apa yang Danang Darto itu, The Comment, mereka tutup semua karena sponsor tidak mau ngasih sponsor lagi, rating rendah. Nah, kenapa sekarang hashtag di net itu nonton TV ya di net, kan seperti itu toh? Iya. Biar penonton kembali ke net. Dan net TV sekarang, ini nggak apa-apa ya menyebut merek TV, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Udah bolak-balik ya? Ya, mantan Pak menteri, Alif, ya, TV Mas menteri, Alif TV menteri. mungkin bisa dipersingkat soalnya mau habisin Oke, waktunya. udah. Gitu Oh, aja. udah. Udahlah. Oke, udah. Teman-teman, berhubung ini udah mau habis, jadi langsung katanya tetap lanjut ini chat ini. Oh, jeda bentar. Oh, bisa dijeda. Oke, teman-teman, berhubung ini live di Instagramnya udah mau habis, masih 1 jam. Jadi limit di Instagram ya? Limit di Instagramnya. Jadi kita tadi kan soalnya ada gangguan teknis juga jadi kepotong gitu. Jadi kita mau out dulu. Kita balik lagi habis ini. Jadi katanya Zoom-nya tetap tadi Kak. Tadi ada cuman di Instagramnya aja kayaknya Mbak. Zoom-nya masih tetap. Iya, Zoom-nya katanya masih tetap. Oh, pamit dulu Kak. Iya. Jadi buat teman-teman tetap stay di sini dulu ya, karena kita bakal balik lagi. Ngobrol dulu sih. Oke. Ini nggak usah dikeluarkan lagi ya? Nggak usah. Cuma tak ganti. Emang penontonnya ada nggak sih ini? Ada. Mas, ada. Ada nanti. Di 13 orang. Di upload. Kan ujung-ujungnya di-upload lagi, ujung-ujungnya yang kurang. Kenapa nggak sekalian podcast saja? Kurang kayak menghargai kita yang udah sudah menyiapkan waktu ini. You know lah, Pak Alif tuh masih kayak harus musim ceman gitu. Sampai dia tuh mau ngisi materi aja sampai gendong cem gitu kan. Nggak apa-apa. Biar ada alasan aja nggak gendong aku. Oke. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Pak. Itu tadi es buahnya. Kenapa? Kalau ganti background gitu, otomatis masuk juga di live. Iya. Iya dong, gigiku ikutan loh ini. Ayo aku mulai lagi, Mbak.
Ayo, Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semua, balik lagi di live Himovisi, bincang di rumah aja. Tadi maaf banget, aku minta maaf lagi. Jadi soalnya ada beberapa kendala teknis dan dan juga tadi sempat kepotong limit live Instagram ya. Jadi ini kita buka diskusi lagi. Itu pelan. Oke, lanjut ke pertanyaan tadi. Lanjut ke beberapa pertanyaan yang masuk ke DM. Jadi tadi sudah dijawab ya, Mas, sama Mas Alip ya, yang soal. Jadi tak lanjutin ya kalau emang gitu ya. Iya. Kan tadi dijeda. Jadi sebagus apapun program TV-mu, program acaramu, tapi kalau nggak bisa menghasilkan sponsor, tutup gitu loh. Kecuali kalian mau membuat sebuah program YouTube yang kalian sebarin sendiri di YouTube, bagus-bagusin kalau itu. Jadi kalau mau masuk di industri, ya kalian harus bisa menempatkan, oh acara ini bisa dapat sponsor nih, gitu. Jadi marketing kalian juga harus dipikirkan. Teman-teman Himavisi marketingnya dong, gitu ya nanti. Wow. Teman-teman juga. Emang anak-anak Himavisi, anak-anak PSF itu harus serba bisa sih, serius. Harus dituntut untuk serba bisa apapun itu. Ya. Terus tadi sempat nyinggung juga soal industri televisi ya, tentang rating dan juga sponsor juga. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga yang menyangkut ke situ. Ada pertanyaan juga yang tentang hal ini. Banyak orang itu yang udah mulai tadi yang dibahas, udah mulai meninggalkan televisi dan beralih ke media yang lain. Itu dikarenakan belakangan ini, kalau kita ngomongin kualitas ya Pak, iya Mas Aldo. Karena kan ada beberapa program yang dinilai, beberapa program yang mungkin langsung dijadikan acuan untuk menilai. Ya udah semua program televisi itu kurang berkualitas. Menurut Mas Alip sendiri gimana? Gimana? Pokok semua program TV nggak berkualitas gitu. Nggak, banyak orang yang istilahnya sudah minat terhadap televisi itu sudah menurun gitu, lebih memilih untuk media-media yang lain seperti itu dan lain-lain. Karena menilai kalau seperti itu orang-orang yang menonton TV orang-orang yang tidak berkualitas dong. Nah, termasuk yang ada di rumah kalian berarti orang-orang tidak berkualitas. Itu aja kok simpel. Sekarang gini. Kalau emang TV itu tidak berkualitas, seharusnya TV itu udah tutup loh. Dari lama banget itu udah tutup. Kalau emang itu dijudge menjadi media yang kurang berkualitas. Gitu. Kita sekarang dapat informasi YouTube dari mana dulu kalau dapat informasi? Cuma dari TV. Kecuali emang orang-orang yang memang mereka fokus di YouTube, entah itu podcast atau apapun. Gitu. Berita-berita yang ditayangkan di YouTube kan semuanya dari TV dulu. Terus. Mungkin kualitas kalian sekarang bertambah gitu kan. Jadi tingkat standarnya itu sudah beda. Yang harusnya di sini sekarang udah di sini gitu. Dulu kalau kalian tidak di PSTF mungkin nonton TV ya fine-fine aja gitu kan. Tapi setelah sama aja. Iya kan. Tapi setelah menonton setelah masuk di PSTF ya kok gini gitu kan. Makanya ayo kita perbaiki. Buruknya televisi saat ini. Kan kita lebih tahu lah gitu kan. PSTF UNED. Ayo YouTube promosi ya. Maksudnya kita yang benar-benar emang sekolah TV, sekolah film kan justru lebih tahu, lebih paham mana yang menjadi kelemahan, mana yang menjadi keunggulan. Nah, kalau ngomongin produk televisi yang berkualitas, itu sebenarnya ini kan mungkin udah sering dibahas juga.
Sebenarnya lebih penting apa ya, berkenaan dengan rating sih, Mas. Iya, Berkenaan karena dengan rating. sponsor melihatnya rating itu loh masalahnya. Nah, Dan rating di Indonesia cuma melihat dari satu itu ya, satu satu media penilaian itu aja. lebih ke Wah, siapa kuantitas. namanya? Ditonton Ya, tidak. Nah, mungkin itu juga ya jadi ini kayak apa ya? Kebanyakan penilaiannya tuh dari rating itu dan wah kayak misalnya ada yang ngomong kayak ya acara-acara TV itu cuma ngejar rating gitu. Iya benar. Ya nyatanya gitu. Iya emang harus tanpa seperti mempedulikan kita nggak bisa kalau lain. di industri TV loh ya, di industri loh ya, nggak usah nasional deh, lokal aja deh. Jember 1 TV, Jember 2 TV, mereka kalau nggak ada sponsor, mereka nggak akan ada gitu loh. Mentok-mentoknya mereka bakalan ambil di YouTube, mereka tayangin lagi gitu. Jadi kenapa aku bilang tadi selain kalian bisa memikirkan konten yang menarik, yang inspiratif dan macam-macam, idealis kalian harus tetap dijaga, tapi manajemen kalian juga harus dijaga, harus ditambahin lagi, marketing kalian juga harus diperkuat lagi. Retweet, aku cuma bisa bilang retweet karena semua udah dijelasin sama Mas Alip. Marketing, gitu loh. Ayo teman-teman Mavisi, kita setelah pandemi ini selesai, kita bergabung untuk mencari sponsor-sponsor lagi ya. Untuk menghidupkan Obscura dan Teman Seduh. Kasihan hostnya itu. Brewok sekarang hostnya. Hostnya Teman Seduh brewok loh sekarang. Oh iya, yang mana? Yang pakai kacamata itu. Katanya dosen itu. Oh. Kalau yang satunya kan gondrong sudah, gitu kan. Co-hostnya gondrong. Ya. Efek stay di rumah aja. Efek pandemi. Iya. Efek kelamaan di rumah. Tonton deh di YouTube deh. Teman Seduh. Oke. Oh ya, Teman Seduh bisa tonton di YouTube. Berarti memang nggak bisa dipungkiri ya, Mas, soal pengaruh rating itu. Ya, sama halnya gini deh. Kalian membuat sebuah karya yang menarik, kalian lempar ke YouTube, ketika penonton dikit, kalian mau produksi lagi pakai uang apa? Masa mau pakai uang pribadi lagi, gitu kan? Simpelnya seperti itu. Tapi kalau udah YouTube-nya teradsen dan udah cair, nah uang itu yang kalian putar lagi. Seperti itulah rating. Rating semacam viewer di YouTube. Seberapa lama kamu nonton, seberapa lama penonton rumah itu menonton dan lebih ke komitmen gitu loh, emang nonton terus gitu, udah tahu jam tayangnya. Nah, lanjut, ini ada satu pertanyaan yang berhubungan sama pembahasan kita tadi. Ada satu pertanyaan ini dari @rila_equin_. Produser Great People. Oh, produsernya? Iya, Rila tuh produser Great People. Ini pertanyaannya, bagaimana cara membuat program TV yang berkesan dan mendapatkan rating yang baik? Udah tadi. Udah, kuasai pasar. Ya. Udah di awal tadi ya. Segmentasi. Kalau pengen ngejar ya udah. Gitu lah. Oke. Banyak nonton. Udah dong. Nah, ini. Ada lagi? Ada satu pertanyaan dari @dinuk_. Waduh, anak indie. Adakah cara efektif untuk menjaga kualitas konten di dunia televisi yang serba kejar tayang? Dari siapa dulu ini? Berat ya? Pertanyaannya berat ya? Iya. Coba bisa diulang, coba. Adakah cara efektif untuk menjaga kualitas konten di dunia televisi yang serba kejar tayang? Banyak cara. Pertama, kalian kalau
stripping ya. Kalau stripping setiap hari, ya udah tim kreatif kalian ditambahin. Karena kalau satu otak terus-terusan diperes, lama-lama apa yang diperes habis gitu kan. Atau mengambil triknya kayak yang tayang seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu pasti kalian bakalan maksimal dan konsisten dalam memikirkan sesuatu untuk ditayangkan. Contoh Mata Najwa, dia cuma sekali gitu kan. Kalau acara-acara yang inspiratif loh ya, seperti itu. Oke. Kalau acara yang tayang setiap hari bakalan, wah butuh Sinetron dong. Sinetron Nah. dong. Berat dong itu. Oke. Ya seperti itu. Untuk menjaga konsisten seperti itu. Banyak cara. Oh ya, aku mau ngetin teman-teman yang lagi nonton live. Ini teman-teman yang lagi nonton live, kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyain aja di kolom komentar, biar langsung kita jawab di sini bareng narasumber kita. Oh gitu. Ya. Ada sesi pertanyaan langsung dari komenan. Ya, buat yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyain di kolom komentar ya. Waduh, Febrianti bergabung. J, ojo takon J. Kira ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Nggak ada lah ya, ditutup aja deh ya. Atau mungkin Ani deh, mungkin Ani ada pertanyaan yang kan dari tadi jawab pertanyaan dari teman-teman, mungkin Ani ada yang kepo atau belum terjawab atau gimana? Aku tanyain tadi sih sebenarnya. Oh, udah berarti. Ya, yang tadi yang tadi soal produksi TV di PSTN. Ya. Ani, kan kamu masih mahasiswa aktif nih di sini. Iya. Dan baru selesai praktika TV yang harusnya sekarang praktika fiksi nih. Film. Tapi sekarang produksi online kan? Iya, sekarang ini Despro. Produksi visual kan sekarang? Iya, Despro. Iya, sekarang Despro. Apa itu? Desain production. Ini kan nggak jadi produksi. Yang untuk semester ini. Semoga aja ke depan semoga aja bisa diproduksi. Oh, ini ada pertanyaan nih. Kak, bagaimana cara bikin produksi TV dengan budget yang minim? Apakah Kakak pernah melakukannya? Pernah dong. Iya, silakan langsung dijawab. .org. Emang berapa? Karena tahun 2016 PSTF belum punya alat, nggak sekaya sekarang lah. PSTF kan sekarang kaya gitu kan, kaya gitu kan. Dulu kamera apa yang ada ya udah itu yang aku pakai .org. Dan untuk produksi minggu depan ya udah sekarang mencari kerja dulu gitu kan. Kita ngejob mantenan dulu, dapat 100-200 ya udah buat bensin kru, berangkat ke Gelantangan, cukup buat bensin dan makan, take, pulang, udah. Kalau kurang gambar kita cari kerja lagi, uangnya buat motor lagi gitu sih. Jadi kalau ditanya habis berapa, yang kelihatan mata itu yang terlihat itu 1.500.000 untuk produksi kaos. Selebihnya nggak tahu. Emang kaos jadi, itu pasti ya mahal ya. Terpampang nyata soalnya. Langsung. Soalnya kadang jadi bisa aja sih. Siapa tadi yang tanya? Anak PSTF itu nggak beli kaos kalau nggak kaos tugas akhir, Mbak. Oh ya, gitu ya. Ifcan. Jadi seperti itu, Ifcan. Ifca NC. Moderatornya siapa ini, An? Iya. Maaf, sorry. Berarti ini memang Berarti memang dalam produksi itu sebenarnya yang paling menentukan memang konsep ya, Mas Alif. Masalah budget bisa dicari. Insya Allah selalu ada jalan.
Gusti Iya, Allah semoga aja boten jalan. kare. Kita yang ketiduran. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bagaskara_9011. Baskara. Ya, Baskara, kira Bagaskara. Baskara_9011. Kriteria apa yang dibutuhkan untuk bisa bekerja dalam industri rating program TV? Masa industri rating mau kerja di Nelson ya? Iya, dia mau jadi pegawainya Nelson kamu ya, Baskara ini. Ini mungkin kayaknya kriteria yang dibutuhkan untuk bisa bekerja dalam industri program TV mungkin yang itu berpacu dengan rating. Kira-kira kriteria seperti Itu apakah? gantian. Dini Mbak deh. Dini. Dia yang kerja jadi budak Apa ya? korporat sekarang kan dia. Kriteria untuk bisa bekerja dalam industri program TV. Oke. Yang pastinya harus suka tantangan baru sih. Itu sih. Soalnya kita tuh harus survive dimanapun medan kita, dimanapun kita berada gitu. Entah cuacanya lagi apa. Itu sih. Ya, aku yang benar-benar aku komitmen dari diri aku sendiri itu sih. Harus terbiasa dengan tantangan baru. Yang nggak hanya dengan ketemu orang baru sih. Tapi Nggak boleh apa berhenti nih belajar. yang mau diangkat? Iya, ide apa nih yang mau diangkat gitu loh. Itu pasti ada kendala baru, ada apa aja itu sih. Kriteria ya harus benar-benar suka tantangan baru, selain komitmen dan konsentrasi dan harus kayak banyak refleksi dan harus intinya apa ya kita bilangnya? Intinya harus harus punya soft skill yang bagus gitu ya. Iya, Lebih ke benar-benar. soft skill. Iya. Nggak peduli IPK-nya Minat ada berapa. bakat. Iya, benar. Ya harus seimbang lah. Nambahin. Ya. Attitude. Yang pertama. Ya. Yang pertama. Semua bidang Ya. attitude. Kalian pintar, kalian kayak gimana, tapi kalau attitude kalian buruk ya kalian bakalan dipanggil polisi karena ngeprank gitu ya. Karena tapi attitude. bohong. Tapi bohong. Itu. Kalau rezeki. Tapi Ani udah pernah nggak? Udah pernah dipanggil Pak Alim nggak gara-gara alat? Aku belum pernah untungnya, alhamdulillah. Oke, berarti attitude-mu bagus, Mas. Mungkin bisa jangan ya. Kalau rezeki insya Allah kerja di audio biasanya. Tukang audio. Iya. Mas Alfian Gayu. Aldo Pradita. Oke, ini teman-teman berhubung waktunya durasinya udah mulai habis, tinggal 1 menit. Langsung tutup ya. Buat teman-teman semua yang udah nonton live kita, terima kasih banyak. Jangan lupa buat nonton live Instagram Bincang di Rumah Aja edisi selanjutnya, dan edisi sebelumnya bisa kalian tonton ulang di YouTube PSTF Unet. Sekali lagi terima kasih banyak. Apabila ada salah kata